فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Syekh Al-Alim Al-Allama Al-Hafidh Al-Muhaqqiq Al-Mudaqqiq Syekhina Abil Fadli Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari menjelaskan dalam kitabnya Al-Hawi fi Fatawa yang berisikan tentang fatwa-fatwa beliau yang sering ditanyakan seputar kejadian-kejadian yang masyhur di kalangan masyarakat. Salah satunya beliau menjelaskan tentang hukum membaca Al-Quran di atas kuburan dan meniatkan pahala sedekah kepada ruh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ma hukmu qira'at al-Qur'ani 'ala al-maqabiri? Bagaimanakah hukum membaca Al-Quran di atas kuburan? Wa tawzi'is sadaqati 'ala ruhil mauta, dan meniatkan pahala sedekah itu kepada ruh yang sudah meninggal dunia. 'Inda al-qabri khususan fil mawasim wal a'yad, terutama pada musim-musim tertentu dan juga terutama pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, ini sering terjadi di masyarakat kita Indonesia. Misalnya ya untuk menyambut bulan Ramadan, banyak jamuan makan ataupun hal-hal yang lain yang dilakukan dengan tujuan pahala, sedekah dan bacaan Al-Quran itu diniatkan kepada ruh yang sudah meninggal dunia. Maka dijawab oleh beliau, qira'atul Qur'ani 'alal qabri jaizatun. Membaca Al-Quran di atas kuburan hukumnya adalah sunnah atau boleh. Jadi boleh dilakukan, bukan berdosa. Seperti pendapat orang-orang mutaakhirin yang datang di kalangan muda sekarang yang mengatakan tanpa didasari ilmu pengetahuan, yang didasari hanya sebatas hawa nafsu mereka, mengatakan membaca Al-Quran di atas kuburan masuk neraka. Bal dzakara an-Nawawi naqalan 'ani Syafi'iyyati. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya mengutip pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan istihbab qira'atul Qur'ani 'alal qabri. Maka membaca Al-Quran di atas kuburan itu hukumnya boleh, sunnah. Kapan dilaksanakan? Ba'da dafnil mayyiti, sesudah mayit dikuburkan. Ya, ini yang sering terjadi, yang ada di kalangan masyarakat kita. Setelah selesai prosesi pemakaman, kita membaca Al-Quran di atas kuburan. Bahkan di suatu tempat tertentu di kampung-kampung ada yang membaca Al-Quran itu sampai 7 hari 7 malam di atas pusara makam orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah, ini kata Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah dan boleh dilakukan, mendapatkan pahala. Dalilnya ada enggak? Warwal Baihaqi. Imam Baihaqi meriwayatkan hadis bisnadin hasanin, ya statusnya hasan, boleh dijadikan hujjah, boleh dilakukan dalil. Anil Ula bin Lajlaj, sahabat Nabi Ibnu Lajlaj, annahu awsa auladahu. Beliau mewasiatkan kepada putra-putrinya idza dafanu, apabila mereka nanti menguburkan beliau, ayyaqra'u ala qabrihi bi khatimatil baqarati, supaya membaca Al-Quran di atas kuburannya itu ayat terakhir surah Al-Baqarah. Jadi Ibnu Lajlaj ini mewasiatkan kepada putra-putrinya, apabila nanti saya meninggal dunia, kalian membaca ayat terakhir surah Al-Baqarah. Wa dzakara anna Ibnu Umar kana yaf'alu dzalik. Kemudian Ibnu Lajlaj juga mengatakan perkara demikian juga pernah dilakukan oleh Ibnu Umar, yaitu menyuruh putra-putrinya agar membaca Al-Quran di atas kuburannya nanti. Dari kalangan sahabat nih mengatakan hal yang demikian dan juga melakukan perbuatan semacam itu. Warada 'ani Sya'bi, riwayat yang lain, sumber yang lain datang dari kalangan tabi'in, wa huwa tabi'un
Tabi'iyun yaitu salah satu ulama dari kalangan tabi'in, annal ansara, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan annal ansara, orang-orang Ansar pada zaman dahulu kanu idza mata lahum mayyitun ikhtalafu ila qabrihi. Apabila ada yang meninggal dunia di antara mereka, maka mereka silih berganti hadir mengunjungi masjid. Ay tawaradu alaihi mukhtalafina, ini silih berganti datang beramai-ramai, berbondong-bondong untuk datang ke pemakaman. Apa yang mereka lakukan? Yaqra'una alaihi al-Qur'an, mereka membaca Al-Quran di atas kuburan tersebut. Dari kalangan madhab Syafi'i hukumnya boleh, dari tabi'in juga ada yang melakukan, dari sahabat juga ada yang melakukan hal demikian. Anehnya zaman sekarang mengatakan membaca Al-Quran di atas kuburan bid'ah, berdosa, masuk neraka. Waliyadu billah.